Ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah salah satu presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ia dilantik oleh MPR dengan mengangkat Bapak Yusuf Kala sebagai wakilnya. Masa awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak pertama kali ia dipilih sebagai presiden, ia sudah dihadapkan oleh berbagai penolakan dari para mahasiswa. Mereka melakukan penolakan itu supaya Presiden SBY beserta wakilnya bisa segera merealisasikan janji-janjinya dulu yang diberikan pada saat kampanye. Dari sana, Presiden SBY segera membentuk Kabinet Indonesia Bersatu dan juga membentuk Kabinet 100 Hari atau Kabinet Pengentasan Kemiskinan yang bertujuan yang pertama untuk merubah fisik lingkungan, baik itu gedung sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Konflik-konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, konflik berkepanjangan di wilayah Aceh. Konflik ini berhasil diselesaikan dengan cara lebih mengefektifkan forum-forum dialog. Yang kedua, konflik bernuansa Islam. Konflik ini berhasil diselesaikan dengan cara dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Dan konflik yang terakhir, yaitu konflik yang ketiga, yaitu konflik di wilayah Papua. Konflik ini berhasil diselesaikan sama seperti konflik yang pertama, yaitu dengan cara mengefektifkan di forum-forum dialog. Kondisi politik dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Untuk kondisi politik, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ini menghasilkan hasil yang cukup baik dan berkembang. Kebijakan-kebijakan dalam kondisi politik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Mengamankan fiskal. 2. Peningkatan optimalisasi penerimaan negara. 3. Penghematan energi secara total. 4. Penggunaan gas domestik. 5. Meningkatkan investasi. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dan terus membuat naik sehingga pada akhirnya Presiden SBY mendapatkan pujian dari Perdana Menteri Win Jiaba. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan SBY. 1. Kebijakan yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi. 2. Kebijakan bantuan langsung tuna (BLT) kepada rakyat ekonomi lemah. 3. Kebijakan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah BOS. 4. Mengurangi subsidi negara Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil menyelesaikan periode pertama pemerintahannya sebagai presiden bersama Yusuf Kala. Nah, sekarang setelah keberhasilannya di periode pertama, akhirnya ia maju kembali sebagai calon presiden di periode kedua. Dia sekarang mengikuti presiden dan wakil presiden dengan mengangkat Budiono sebagai wakil presidennya pada pemilu 2009. Beberapa indikator penyebab keberhasilan yang berhasil pada pemerintahan SBY, yaitu yang pertama sektor investasi meningkat, kedua persentase angka kemiskinan menurun, 3 meningkatnya indeks pembangunan manusia atau IPM, 4 menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Ada beberapa indikator penyebab kegagalan yang terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono kali ini. 1. Neraca transaksi perdagangan turun. 2. Turunnya rasio pajak terhadap PCB. 3. Kesejahteraan petani yang menurun 0,92%. 4. Nilai utang pemerintah yang mencemaskan.